3 orang pekerja di ladangnya Pak Muni. Pak Muni adalah seorang pengusaha kaya dan dikenal baik oleh masyarakat karena kedermawanannya. 3 orang pegawai itu bernama Sutis, Danang dan Epul. Ketiga sudah 5 tahun bekerja di ladangnya Pak Muni. Di antara ketiganya Epul lah yang paling rajin dalam waktu beberapa bulan ini. Pak Muni memperhatikan Epul sangat rajin dibandingkan dengan 2 orang itu. Lalu ketika waktu gajian tiba, Epul mendapatkan bonus. Sutis dan Danang tidak mengetahui bahwa Epul mendapatkan bonus. Epul dipanggil menghadap Pak Muni dan memberikan uang gaji serta bonus. Epul sangat senang. Ketika ingin kembali bekerja, dia melihat sekelebat ular berbadan kepala manusia berambut panjang. Seketika harum bunga yang semerbak mengalihkan pandangannya ke sebuah ruangan pintu terbuka. Di dalamnya menyimpan emas dan juga uang. Tapi dia tersadar kembali dan bergegas pergi kembali ke kebun. Epul tidak menceritakan apa yang dia lihat kepada Sutis dan Danang dan memilih untuk memendamnya sendiri. Ketika hari sudah sore, Sutis dan Danang berpamitan pulang. Epul menunggu mereka pergi jauh. Ketika mereka sudah pergi jauh, Epul mulai mengamati rumah Pak Muni dari kejauhan. Epul heran dengan kekayaan milik Pak Muni. Bagaimana bisa dia sekaya itu tapi tidak memiliki istri? Namun selama pengamatan berlangsung, Epul tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia mulai berpikir apakah harus lebih dekat atau masuk ke dalam rumah Pak Muni. Epul pun pulang ke rumah. Dia masih memikirkan bagaimana cara dia masuk ke rumah Pak Muni. Epul melakukan pengamatan selama 1 bulan. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa rumah Pak Muni tidak akan dijaga ketat ketika hari Minggu. Pada hari Minggu hanya akan ada 1 pembantu. Dia pun melancarkan aksinya pada pukul 2 pagi di mana masih gelap gulita. Dia masuk melalui pintu dapur, di mana dapur ini berjauhan dengan kamar Pak Muni namun dekat dengan penyimpanan emas dan uang yang Epul lihat waktu itu. Setelah berhasil masuk melalui pintu dapur, dia langsung menuju ruang penyimpanan emas tersebut. Kaget, di belakang Epul ada makhluk yang dia lihat kemarin. Epul terbata-bata ketakutan melihatnya. Makhluk itu pun berubah menjadi gadis cantik. Epul yang kaget merasa dirinya memiliki penglihatan yang buruk sambil mengedipkan mata beberapa kali untuk memastikan apa yang dia lihat. Gadis ITU bertanya kepada Epul, apakah kamu ingin mempunyai kekayaan seperti PM ni? Epul terdiam dan menunduk. Lalu gadis itu berkata, kalau kamu ingin kekayaan seperti Pak Muni, aku bisa memberikannya lebih dari ini. Epul mendengarnya dengan mata penuh penasaran dan keserakahan. Epul langsung bersemangat. Gadis itu pun mengulurkan tangannya agar dipegang oleh Epul. Melihat gadis itu mengulurkan tangannya, dia pun memegangnya. Seketika Epul dibawa ke rumahnya. Dia heran sudah ada di rumahnya padahal tadi masih di rumah Pak Muni. Dia melihat emas dan uang berlimpah di kamarnya. Lalu Epul berkata, apa ini semua milikku? Hahaha, aku kaya. Sambil memeluk emas dan uang itu, dia memeriksanya. Sangat terasa nyata. Gadis itu pun menghilang. Lalu dia tiba-tiba terbangun di kebun milik Pak Muni. Masih dengan mimpinya dia tertawa. Hahaha, kok aku di sini? Bukannya tadi aku di rumah ya? Sambil menggaruk kepala, dia pun beranjak bangun dan melihat kembali pintu dapur yang telah dia bobol, dan memang pintunya sudah dibobol di kebun. Kenapa dia ada di kebun milik Pak Muni? Dia pun pergi ke rumah dan langsung menuju kamarnya karena penasaran akan mimpinya, dan benar ada emas dan uang melimpah di kamar itu. Dia sangat senang dan memeluk emas itu dengan erat. Hahaha, ternyata ini memang nyata. Akhirnya aku bisa terbebas dari kemiskinan ini. Hahaha, aku menjadi kaya melebihi Pak Muni. Hahaha. Besoknya Epul tidak bekerja di ladang Pak Muni. 2 temannya heran mengapa Epul tidak bekerja hari ini. Biasanya dia yang paling rajin. Salah satu pembantu Pak Muni yang bernama Mbok Minten pergi ke kebun untuk menceritakan apa yang terjadi di rumah Pak Muni. Hei, kalian tahu ndak kalau rumah Pak Muni kebobolan? Apa Mbok? Kebobolan? Gimana bisa kebobolan? Bukannya ada banyak penjaga ya Mbok? Justru itu kemarin cuman ada Mbok sama Pak Muni di rumah. Anehnya nggak ada satu barang pun yang hilang. Lah ngapain pula ngejebolin rumah orang tapi nggak nyuri? Iya toh, tapi Mbok lihat sekilas Pak Muni nemuin golok yang ada ukiran nama Epul. Makanya Mbok kesini mau tanya ke si Epul. Tapi Mbok lihat Epul tak masuk ya hari ini. Hah? Golok? Saya pernah lihat sih Mbok golok di Epul. Kayak gimana?
Kalau nggak salah pegangannya warna hitam kan? Mbok Minten kaget dan berkata, Loh kok bener? Apa jangan-jangan Apple yang bobol pintu? Ah masa sih mbok, saya sih nggak percaya. Mbok Minten pun pergi. Danang dan Sutis pun melanjutkan pekerjaannya. Mereka berdua berencana untuk menemui Apple di rumahnya. Ternyata Mbok Minten sudah lebih dulu sampai di sana. Danang dan Sutis tidak langsung masuk karena mendengar percakapan antara Mbok Minten dan Apple seperti merahasiakan percakapannya. Apple berkata, iya saya yang membobol rumah Pak Muni tapi saya berani bersumpah. Mbok Minten pun heran. Lalu Apple bertanya kepadanya, apa Mbok pernah lihat emas yang ada ruangan dekat dapur? Mbok pun menjawab, tadi pagi saya sama Pak Muni cek nggak ada emas atau uang ruangan itu cuman kamar tamu yang belum pernah ditempati sama orang. Kok bisa ya? Kata Apple. Kok bisa apa Apple? Apa kamu melihat ada seekor ular berkepala manusia? Lah kok Mbok tahu soal makhluk itu? Mbok Minten menatapnya dengan penuh arti. Apple, lebih baik kamu tak usah terlibat dengannya. Mbok langsung berlari pergi ke rumah Pak Muni. Apple memanggilnya namun Mbok Minten tidak menggubrisnya dan terus berlari. Setelah beberapa menit kemudian Danang dan Sutis baru mengetuk pintu seolah-olah mereka baru saja datang. Padahal mereka sudah mendengar semuanya. Dengan senang hari Apple menyambut mereka. Danang dan Sutis sangat canggung dan langsung menanyakan mengapa Apple tidak bekerja hari ini. Apple mengatakan bahwa dia ada urusan yang membuatnya tidak bisa bekerja hari ini. Apple memberikan makanan dan minuman mewah kepada Danang dan Sutis. Danang dan Sutis pun memakan hidangan yang disajikan, tapi Apple tidak memakannya. Namun matanya berubah seperti mata ular, tapi Danang dan Sutis belum menyadarinya dan terus menikmati hidangannya. Tak lama Pak Muni dan beberapa pegawainya datang menemui Apple. Pintu rumah Apple langsung didobrak dan membuatnya rusak. Pak Muni melihat Danang dan Sutis sedang makan, dia pun menyuruhnya berhenti. Dengan suara lantang, Danang, Sutis jangan makan, makanan itu cepat. Berhenti. Danang dan Sutis yang mendengarnya langsung berhenti dan menjauh dari Apple. Apple pun marah kepada mereka semua. Pak Muni berkata, Apple, kamu jangan bersekutu dengan makhluk itu. Bersekutu bagaimana Dengan nada lantang dia menjawab lagi, aku tidak bersekutu dengan siapapun, dia hanya memberi emas dan juga uang, aku bisa menikmati hidup ini bila aku kaya Pak Muni pun menjawab, itu semua hanya ilusi Apple, itu ilusi semuanya, tidak nyata katamu. Pak Muni sendiri yang sudah bersekutu dengannya, saya lihat sendiri uang dan juga emas yang ada di ruangan itu dan Bapak masih memberi peringatan seolah-olah Bapak tidak melakukannya. Saya memang tidak melakukannya, makhluk itu hanyalah penghuni rumah itu dan saya tidak pernah bersekutu dengannya. Semua orang yang pernah ke rumah saya pasti akan melihat ilusi yang dibuatnya, seolah saya bersekutu dengannya agar menjadi kaya raya. Namun kenyataannya, semua yang saya dapatkan adalah hasil kerja keras saya selama ini dan bukan karena makhluk itu. Omong kosong. Pak Muni pun berkata, Apple, cepatlah sadar sebelum terlambat, ayo sebentar lagi hari mau gelap, kalau kamu tidak sadar sekarang, kamu bisa mati. Apple tidak mendengarkannya dan malah mengusir semuanya. Danang pun mencoba untuk berbicara dengannya. Apple, kalaupun emas itu berasal dari makhluk itu, tolong lepaskanlah, itu tidak halal dan hanya akan merugikanmu Apple. Dan benar apa yang dikatakan Pak Muni, Apple meninggal dengan keadaan yang tidak normal dan penuh sisik, muncul bau busuk dari emas dan uang yang berubah menjadi kotoran. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Rezeki Moms. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.